Baik, selamat pagi, Ken kabare. Bersama saya Prima Puji Raharjo. Di sini saya ingin menjelaskan strategi dan tahapan teknis untuk mencapai target dari petani sejuta online. Sebelumnya, saya ingin memberikan informasi bahwa untuk di Bali itu targetnya adalah kurang lebih 25.000 untuk secara total untuk petani. Dan untuk penyuluh 450 orang. Untuk penyuluh sudah tercapai 85%, sehingga tinggal dilakukan screening penyuluh yang belum masuk seperti penyuluh dari BPTP, penyuluh dari provinsi, dan itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga ada beberapa penyuluh dari BPP yang tertinggal, seperti itu. Baik, tapi fokus saya di sini adalah untuk target petani sebanyak 25.000. Itu bagaimana caranya supaya tercapai. Setelah kemarin dijelaskan bahwa target petani kita akan bagi menjadi 57 BPP yang ada di Kabupaten Bali. Kalau kita lihat data, dari 9 kabupaten ada, sebentar saya lakukan filter. Nah, dari kabupaten 1 Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Kelungkung, Kota Denpasar, dan Tabanan. Nah, itu terdiri dari 57 BPP atau kecamatan. Nah, ini kita sudah mapping, sudah peta. Nah, ini saya lakukan di spreadsheet. Kenapa dilakukan di spreadsheet? Spreadsheet ini adalah online sheet. Jadi fitur dari Google sama dengan Google Form atau Google Slide. Nah, ini Bapak Ibu admin dari ERDKK dan Simluhtan bisa melakukan input realisasi harian. Namun, Bapak Ibu harus melakukan izin. Di sini Bapak Ibu tinggal melakukan izin. Caranya adalah, tinggal diklik di sini atau japri email kepada saya supaya nanti diberikan izin untuk dapat melakukan edit data di sini. Seperti itu. Nah, ini baik kita kembali ke mapping. Contohnya adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malaya. Di Kecamatan Malaya sudah di mapping semua dibagi rata 395 target daftar untuk petani. Sehingga Bapak Ibu semua dapat melakukan fokus input pada petani. Jika petani ini hari ini sudah melakukan input sebanyak 100, maka Bapak Ibu tulis di sini 100. Saya buat harian karena kalau misalkan besok sudah tercapai nambah lagi 100 berarti tambah lagi 200. Seperti itu. Nah, sehingga akan lebih cepat. Nah, dan teknisnya adalah mungkin dari admin bisa membagi-bagi kepada penyuluh untuk melakukan input dari petani tersebut. Karena kita tidak menutup kemungkinan petani kesulitan untuk melakukan pendaftaran.
Nah, strateginya adalah seperti itu. Sehingga nanti pada hari hanya petani bisa diberikan link YouTube atau nonton bareng bersama petani. Karena 1 juta secara teknis di Zoom itu tidak ada online 1 juta. Jadi yang online mungkin paling banyak adalah sebanyak 5.000 atau 10.000. Dan sisanya adalah melakukan live streaming via YouTube. Dan itu tidak mengurangi hal terkait pelatihan. Baik, setelah melakukan realisasi harian, maka saya ingin mengenal lebih dekat siapa nama admin dari masing-masing BPP untuk ERDKK atau Simluhtan. Salah satunya saja, tidak apa-apa. Terus diberikan nomor WhatsApp. Nah, sehingga target yang kita inginkan bisa lebih cepat dicapai. Selanjutnya saya akan memberikan arahan untuk atau teknis untuk PIC per kabupaten. Yang kemarin telah dijelaskan oleh Pak Catur, saya breakdown lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah PIC per kabupaten, 9 kabupaten yang ada di Bali. Ada Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Untuk PIC dari kantor kami, kita bagi per kabupaten. Kenapa seperti ini? Karena kita akan fokus per kabupaten. Jadi yang bersangkutan, contohnya saya di Tabanan, berarti saya akan fokus untuk proaktif kepada PIC admin ERDKK di Tabanan untuk berapa sih yang sudah diinput, apa kendalanya, apa kekurangannya. Dan begitu juga sebaliknya, admin ERDKK atau Simluhtan dari Kabupaten Tabanan, dari BPP kecamatan di Kabupaten Tabanan dapat menghubungi saya secara langsung via WhatsApp atau via telepon. Namun untuk secara keseluruhan saya tetap bertanggung jawab untuk wilayah Bali, untuk secara teknis kesulitan-kesulitan apa dan untuk isu-isu yang sedang berkembang. Contoh lagi, di sini ada Pak Sugino. Maka Pak Sugino akan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Karangasem. Karangasem itu terdiri dari beberapa BPP. Kita lihat Karangasem. Karangasem terdiri dari 8 BPP, sehingga BPP dari Kecamatan Rendang jika ada kesulitan maka dapat menghubungi Bapak Sugino, dan Bapak Sugino juga bisa melakukan cross check kepada admin dari BPP tersebut apakah sudah melakukan input hari ini dan sebagainya. Baik, mungkin itu bisa memudahkan Bapak Ibu semua supaya bisa lebih fokus. Selanjutnya adalah saya akan melakukan cara bagaimana sih untuk melakukan pendaftaran. Di sini saya akan fokus. Lagi-lagi kenapa kita harus fokus pada satu hal, satu titik, yaitu mendaftarkan petani. Caranya adalah klik latihan online.pertanian.go.id/registrasi. Kita coba ya. Latihan online, pertanian, registrasi, dashboard. Ini adalah untuk saya sebagai admin. Saya klik admin. Nah, ini keluar adalah sebelum ke input tadi, ini adalah salah satu contoh rekap dari petani yang sudah daftar. Untuk hari ini ya saya tunjukkan. Nah, secara total satu Indonesia 4,64%, dan itu bukan istilahnya menjadi fokus kita, adalah lebih fokus lagi, concern lagi pada Bali.
Bali, jumlah petani yang terdaftar sudah 3.771. Sedangkan insan tani lainnya 149, dan ini dari penyuluh sejumlah 473, sehingga total adalah 4.393. Tentu hal ini sangat agresif. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada admin RDKK, admin Simluhtan yang telah menginput dan mengajak petani secara langsung maupun tidak langsung untuk mendaftar. Baik, kita akan masuk ke rekap daftar berapa sih petani. Mudah-mudahan servernya tidak error. Kita lihat rekap petani terdaftar. Nah, di sini saya akan breakdown Bali berapa yang terdaftar. Nah, server error karena banyak sekali yang akses. Baik, nanti saya akan coba berikan karena server, karena satu dan lain hal. Saya akan coba memberikan cara. Di sini ada 3, pendaftaran penyuluh, pendaftaran petani, dan pendaftaran lainnya. Di pendaftaran penyuluh ini, silakan Bapak Ibu penyuluh untuk daftar secara mandiri atau didaftarkan oleh admin. Tapi lebih baik mendaftarkan mandiri karena penyuluh kan high tech ya, sudah mengerti tentang teknologi seperti itu. Nah, untuk pendaftaran petani kita harus melakukan pendampingan. Misalkan contoh, Pak, Bapak mau ikut ya untuk pelatihan kesuburan tanah ini, kita coba daftarkan. Nah, untuk pendaftaran petani kita klik saja. Nah, tetapi kalau ada data petani yang tidak masuk Simluhtan, langkahnya adalah Bapak Ibu admin dapat memasukkan data tersebut ke Simluhtan sebagai upgrading data atau update data dari Simluhtan. Namun jika hal itu dia tidak bisa, maka dapat melakukan ke pendaftaran lainnya dengan syarat adalah mengetahui nomor handphonenya. Jadi di sini tidak hanya NIK, tetapi setelah kita input juga nomor handphone dan data yang lainnya. Baik, nanti kita akan coba untuk pendaftaran petani. Kita klik pendaftaran petani. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada NIK, ada CAPTCHA. Nah, kita masukkan NIK-nya dulu. Di sini saya dapat data. Ini NIK-nya dari Tabanan. Kita masukkan. Lalu kita masukkan angkanya, recaptcha-nya 887. Ingat, captcha-nya ini selalu seperti ini, jadi memudahkan. Kalau yang kemarin kan gambar. Terus klik menuju form pendaftaran. Nah, ini adalah isian biodatanya. Nama lengkap I Gede Subadra, tempat lahir Tabanan, tanggal lahir 6 Agustus 60, kelompok taninya Subak Yeh Saba Tempek Babuk. Lalu alamat lengkapnya kita salin dari Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Baik, lalu kita klik pelatihannya. Pengelolaan kesuburan tanah, tanggal pelaksanaan 28 sampai 1 Agustus. Kita daftar. Nah, ketika klik daftar, maka Bapak Ibu jangan kaget jika langsung menghilang. Berarti itu sudah terdata. Kita klik ya. Nah, di pojok kanan atas langsung klik. Nah, langsung masuk ke input yang baru. Jadi bisa mempercepat Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran. Baik,
itu adalah penjelasan untuk pendaftaran petani. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa melakukan koordinasi dengan PIC dari masing-masing kabupaten ini dan melakukan cross-check tiap harinya seperti minum obat pagi, siang, dan sore. Baik, tidak lupa saya ucapkan jaga kesehatan, salam sehat dari BPPB Batu bersama saya Prima Puji Raharjo. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi saya via WhatsApp. Terima kasih, selamat pagi.